Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Buat kalian yang baru join di channel aku, atau buat kalian yang baru mau belajar Laravel dan langsung ketemu video ini, silakan video ini di stop dulu. Karena untuk belajar Laravel, kalian harus belajar dari awal dulu. Nah, untuk belajar dari awal, aku udah bikinin playlistnya. Kalian silakan ke browser kalian dan buka YouTube. Cari channel yang namanya Cara Fajar dan cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Di sini udah ada 23 video yang bisa kalian lihat ya. Nah, kalian bisa nonton dari yang pertama dulu, yaitu cara install Laravel. Terus step by step nonton terus satu video per satu video sampai selesai, sampai video ke-23. Kalau udah selesai sampai ke video ke-23 udah selesai, baru lanjut deh video ini. Karena untuk yang kayak aku bilang tadi, Laravel itu harus belajar dari awal kalau belum pernah pakai Laravel sama sekali. Oke, back to the topic. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin Laravel. Dan di Laravel ini kita bakal belajar membuat fitur upload file. Nah, upload file tadi case-nya kita bakal bikin upload foto dari student. Jadi nanti kita bakal ke menu student. Terus di menu add data kita bakal bisa nambahin foto untuk student di sini. Terus juga kita bakal bisa ngeklik detail dan munculin foto yang kita upload tadi. Nah, kayak begitu goals untuk video kali ini. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai praktek kali ini, kalian bisa buka text editor kalian, yang mana lagi-lagi aku saranin pakai VS Code karena aku udah bikinin tutorial tentang VS Code supaya kalau kalian berminat ya, supaya kalian tahu tips dan trik pakai VS Code-nya. Terus aku juga udah bikinin tutorial di VS Code untuk menggunakan extension yang bisa dipakai ketika menggunakan Laravel. Nah, kalau kalian pakai text editor Visual Studio Code, kalian bisa juga belajar di video itu dulu supaya lebih cepat lagi ngerjain Laravelnya. Ngerjain project belajar Laravel kita ini. Oke, kayak yang aku bilang tadi, kita bakal ngerjain upload foto student ya. Jadi karena kita mau ngotak-ngatik student, kita buka dulu file-file yang bakal kita otak-atik. Yang pertama, kita buka file roots kita, web.php di folder roots. Terus kita lihat yang berkaitan sama student itu kan, kita nanti ada student add, berarti kita lihat student controller. Kita buka dulu student controller. Terus kita lihat di sini ketika kita add create metodenya. Jadi kalau kita lihat create, dia buka view yang namanya student add. Jadi kita buka file student add.php. Nah, ini file yang kita butuhin untuk sekarang. Oke, terus kita bisa buka ini dulu ya, website kita. Buka dulu terminal, terus jalanin command php artisan serve. Kontrol klik aja dan dibukain websitenya, udah kayak begini. Oke, kayak yang aku bilang tadi, kita bakal ngotak-ngatik di student, dan kita mau tambah fitur image. Nah, kalau kita mau tambah fitur image, upload image, kita kan berarti harus nambah kolom di table student kita dulu. Nah, buka dulu database-nya, terus table student. Nah, kita butuh suatu kolom di sini untuk menyimpan nama dari file image yang kita upload supaya bisa dimunculin nanti di halaman detail ini. Nah, kita lihat di sini belum ada ya. Jadi di sini kita bakal tambahin kolom yang namanya image dulu. Kita bisa nambahin dengan menggunakan migration. Langsung aja bikin dulu file migration-nya. Tambah baru ini terminalnya. Kita jalanin php artisan make.2 migration, kasih nama kolomnya, kasih nama filenya adalah add kita kasih image aja, add image column to students table. Enter, kita bakal dibikinin file migration. Kita close aja dulu ini terminal, terus kita lihat bukan ini, tapi kita lihat folder database, migration, dan yang paling bawah
add image column to students, kita udah dibikinin migrationnya. Nah, di sini kita bakal bikin satu kolom tipenya string untuk menyimpan nama file dari image yang kita upload. Langsung aja, kalau kalian sebentar, call string. Nah, kalau kalian install extension Laravel snippet, kalian bisa ketik aja call string, langsung pilih yang ini, udah jadi. Nah, ini untuk snippet-snippet udah aku jelasin juga di tutorial VS Code yang tadi udah aku jelasin, yang install extension ketika menggunakan Laravel. Jadi kalau kalian pengen ngetik cepat kayak gini, silahkan nonton video itu dulu. Oke, kita bakal nambah yang nama kolomnya image, kayak begini aja. Dan panjangnya aku bakal kasih panjang banget, 255, karena aku nggak tahu bakal butuh berapa banyak karakter untuk penyimpanan nama dari image yang kita upload. Nah, ini aku bakal kasih nullable, boleh null, karena kita kan nggak tahu, mungkin aja pas data student ditambah, mungkin fotonya belum ada, jadi kalau kita kasih nullable, bisa kita tambah data baru. Tapi kalau kita nggak kasih nullable, atau wajib diisi, maka data nggak bisa ditambah, karena kita wajib ngupload gambar. Intinya, nullable kita nggak wajib ngupload gambar, kayak begitulah. Oke, untuk up-nya udah, sekarang kita bikin down-nya. Tunggu, aku lupa. Column has call, iya betul, has call, table-nya students, punya kolom yang namanya image, maka kita bakal drop kolom yang namanya image. Udah selesai. Jadi kalau up ini nambahin kolom yang namanya image, kalau down kolom image ini bakal dihapus. Oke, kita bakal jalanin komen php artisan, bukan serve tapi migrate, supaya nambahin tabelnya di sini. Jadi refresh, bukan nambahin table, nambahin kolom. Nah, udah bertambah satu kolom namanya image di sini, tapi aku salah. Aku nggak pengen image ini ada di belakang, nggak enak banget ngeliatnya. Aku pengen image ini setelah kelas ID. Kita rollback dulu supaya dia kehapus lagi. php artisan migrate rollback. Nah, kita refresh. Kolom image sudah kehapus. Sekarang kita edit sedikit. Nullable ini ditambahin after setelah kelas ID. Udah deh, save. Jalanin lagi php artisan migrate. Enter. Udah jadi, kita refresh. Nah, sekarang kolom image udah ada setelah kolom kelas ID. Oke, kayak gini aja persiapan untuk table kita, table student. Kita udah berhasil nambah kolom image yang berguna untuk menyimpan data foto yang kita upload untuk si student. Nih, kita harus setup dulu project kita ini. Kita kasih tahu Laravel kita mau pakai nyimpan file yang diupload itu di mana. Oke, ini aku close aja dulu ya terminalnya. Nah, untuk setupnya kita bisa buka file yang namanya file system. Nah, Ctrl P aja, terus ketik file system, dia ada di folder config. Nah, kalian pilih aja. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ada tulisan setupnya, settingnya. Default env file system disk local. Ini aku udah jelasin lah ya, nggak usah aku jelasin. Nah, di file system ini ada 3 yang secara default ya, ada 3 yang ditulis lah. Ada penyimpanan lokal, penyimpanan untuk public, dan penyimpanan untuk S3. Nah, S3 ini untuk AWS, jadi kita nggak bakal pakai ini, dan di video ini kita bakal pakai public, karena tujuan kita adalah foto yang diupload bisa dilihat sama orang, kayak begitu. Jadi disk kita adalah public. Oke, kita pakai public. Kita lihat scroll ke atas, default env file system lokal. Jadi di sini dikasih tahu penyimpanan kita adalah menggunakan yang ada di file system yang ada di file env, atau yang pakai yang lokal ini. Nah, kalau kita lihat di env, Ctrl P, ketik aja env. Nah, di sini kita lihat cari yang namanya file system disk. Pencarian, nah ini. Kalau kalian lihat file system disk isinya lokal, maka untuk penyimpanan dipakai disk yang lokal, maka bakal disimpan di storage path app. Nah, jadi nanti kalau diupload penyimpannya ada di sini. Storage app. Nah, di dalam sini. Sedangkan kalau public ada di storage app public. Nah, di sini.
Kita kan mau pakai yang public, jadi kita bakal pakai yang public. Oke, balik lagi. Ini kan dipakai defaultnya adalah file system atau lokal. Kalau kita di env pun file systemnya dis lokal, karena kita nggak mau lokal tapi kita maunya public. Jadi kita ganti yang di env aja. File system ini biarin aja lokal karena diutamain adalah yang env. Jadi kita cukup ganti yang di env dari lokal jadi public. Udah selesai. Kita udah ngasih tahu ke Laravel kalau ketika kita upload maka akan disimpan ke disk yang public, yaitu letaknya ada di storage app public. Nah, dia ada di dalam sini nantinya. Oke, kayak begitu settingan untuk penyimpanan, lokasi penyimpanan file yang bakal kita upload nanti. Kalau kalian mau gali lebih dalam, oh iya, aku lupa nyebutin, ini sebenarnya masih bisa ditambah lagi, misalnya whatever. Nah, isinya kayak begini. Mungkin kalian mau nyimpen di tempat lain, contohnya DigitalOcean atau lainnya, kalian bisa nambah baru ya. Jadi ini bisa kita tambah terus tinggal ganti aja file system di sini, tergantung apa namanya yang kalian setting di sini. Oke teman-teman, kayak gitu aja tentang settingnya. Kalian tinggal pilih aja disk apa yang mau kalian pakai sebagai tempat penyimpanan di file system disk ini di file env. Karena kita mau upload image, berarti kita harus ngedit form untuk tambah student. Oke, pindah ke halaman student dan klik add data. Nah, kita bakal nambahin satu kolom di sini untuk menambahkan image dari si student yang mau kita add ini. Langsung aja buka filenya, yaitu filenya lihat di web, di web.php roots-nya. Kalau kita lihat student mana dia? Nah, student add, buka file yang namanya student controller, method create, buka file yang namanya student add. Oke, kita bakal buka Ctrl P student add.blade.php. Ini yang kita otak-atik. Ini yang udah selesai, aku close aja filenya. File system udah juga, env udah juga. Nah, ini aku juga kecilin. Nah, di sini kita bakal ngedit form ini. Jadi aku mau taruh setelah kelas, milih kelas ada form upload image. Jadi di sini. Nah, kita bakal bikin kelas MB3. Nah, di sini bakal kita bikin input image-nya. Oke, aku bakal nyontek yang ada di Bootstrap aja biar cepat ya. Bootstrap 5. Terus kita klik, kita cari, kok ini Bootstrap 5. Ini ya, bener ya. Kita bakal cari yang namanya input group. Nah, klik input group, kita lihat yang mana yang cocok. Mana ya yang upload. Bentar, aku cari. Nah, ini, yang bagian ini. Kita klik, milih gambar. Oke, kita bakal copy paste aja yang ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kita copy yang ini. Copy, dan kita paste di sini. Nah, rapiin sedikit. Terus kita save dan kita lihat dulu. Refresh. Nah, ini kita sedikit edit, mana ya, MB3, ini dia, MB, kita kurang disk-nya, save, lihat lagi, refresh, nah udah ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini kita nggak perlu button, jadi aku bakal hapus button ini, hapus button, terus apalagi kira-kira yang diperluin, area describe by nggak perlu, terus ID-nya ini kita ganti jadi ini aja ya, foto, PHOTO, terus kelas oke, tipe oke, ini upload nggak perlu, kita ganti jadi name sama dengan foto. Terus ada yang perlu diedit juga di bagian atas, form, kita tambahin end type sama dengan multipart form data. Nah, kalau kita mau upload image atau upload file, kita wajib pakai entype ini. Nah, kita lihat save dan kita refresh. Nah, oke. Ini kolomnya udah selesai. Aku cukup kayak gini, tapi aku ada yang lupa kayak gini. Lupa labelnya. Jadi kita tambahin sedikit. Copy aja dari yang udah ada. Kita paste di sini. Nggak usah di atas, bukan di bawahnya.
Nah, kita ganti label for photo. Di sini kita juga ganti foto. Udah, save dan refresh. Oke, kayak gini aja yang kita butuhkan. Kita udah nambahin kolom yang bisa untuk mengupload foto kita. Lanjut, kita bakal proses foto atau image yang kita pilih ini di codingan kita ya. Nah, kalau kalian mau baca-baca dulu, kalian bisa ke dokumentasi Laravel, terus pergi ke bagian digging deeper, terus pergi ke file storage. Kayaknya ini deh. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri kalau berminat untuk fitur upload file ya. Nah, kita bakal lanjut. Aku mau tes dulu apakah yang kita kirim dari inputan foto ini bisa kedetek di controller kita. Oleh karena itu, kita edit sedikit student controller. Kita bakal ngotak-ngatik method store ini. Kita komunin aja dulu semua. Nah, setelah komunin semua, kita bakal dedam apa yang dikirimin dari form kita menggunakan request all. Oke, save dan refresh. Kita coba ngetik asal-asalan aja. Terus kelasnya juga. Nah, fotonya aku ambil dari, aku udah siapin sih. Kalian silakan pilih juga. Nah, di sini aku bakal pilih yang logo.png nih. Kita lihat. Save. Maka, ini maksimal 5 karakter. Aku ada error ya. Pas ngetik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak begitu aja, atau aku ubah sedikit biar nggak ada yang sama. Oke, lanjut foto kayak tadi, logo.png dan save. Yang terjadi adalah data yang dikirim dari form kita ada name, ada gender, ada niche, ada kelas, dan ada foto. Kalau diklik foto ini, nah kita bisa dapat original name-nya, nama filenya logo.png. Terus path-nya ini dan lain-lain nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang kita perlu tahu kalau kita udah berhasil dapat nih di controller, udah dapat data-data ini, berarti kita udah berhasil ngirim file inputan foto tadi, tinggal kita proses aja. Nah, oke, selesai. Kita coba nama variabelnya adalah foto. Jadi aku bakal ganti all ini jadi foto. Apa yang terjadi? Save dan refresh. Continue. Nah, kita cuma dapat fotonya ini aja. Nah, kita bakal otak-atik ini ya. Apalagi yang harus kita lakukan, yaitu kita bakal nyimpan ke folder yang mana udah kita setting tadi ya, yang lewat ini tadi. Kita menggunakan this public. Jadi nanti bakal kesimpan di folder storage app public, di sini bakal kesimpan. Oke, kita bakal bikin atau kita bakal nyimpan foto yang kita upload tadi ke folder tersebut. Nah, aku juga lupa nih codingannya gimana, jadi kita bakal nyontek sedikit. Mana dia? Dia pakai store kalau nggak salah. Nah, ini dia. Aku ini aja ya, cari store as. Oke, nih. Jadi kalian kalau mau upload bisa pakai sintaks ini aja. Request nama filenya, terus pakai method store, terus taruh di folder apa namanya. Oke, kita bakal copy paste aja. Ini DD-nya kita hapus, paste. Nah, kita sedikit otak-atik. Ini kan name-nya. Kalau kita lihat name di form kita, ini aku close aja dulu. Name di form kita untuk inputan foto namanya adalah foto. Berarti kita ganti file avatar ini, kita ganti jadi foto. Nah, store-nya ke folder apa? Kalau kalian nggak mau bikin folder lagi, atau kalau kalian cuman mau nyimpennya di mana dia? Nih, kalau kalian, ini kan kita pakai public ya, otomatis kan kesimpan di store app public. Nah, kalau kalian mau nyimpen di dalam folder public ini aja, ya udah, ini nggak perlu pakai avatars. Tapi kalau kalian mau nyimpen di dalam folder lagi, jadi storage app public ada folder lagi. Nah, kalian harus bikin nama foldernya. Kalau aku bakal bikin nama foldernya adalah
foto juga. Jadi nanti di dalam folder public ini ada folder foto lagi. Kita coba ya, kita mau ngecek apakah dengan ini kita bisa nyimpen foto yang kita upload ke dalam folder public ini. Aku pakai return aja biar kelihatan berhasil apa enggaknya. Save dan kita refresh, back aja dulu, kita mau input ulang. Namanya adalah Ricky misalnya, laki-laki, niche-nya asal-asalan aja. Berapa nih? 7 ya, nggak error. 1A, nah foto aku pilih yang tadi. Ketika kita save, yang terjadi adalah ini. Ini adalah lokasi dari foto yang kita upload dan ini nama filenya. Kita lihat di dalam folder app ada folder public dan di dalam public ada folder foto sesuai yang kita bikin tadi nih, store di folder yang namanya foto. Nah, di dalam foto ini ada image atau foto yang kita upload. Ini dia yang aku upload tadi. Kalau kalian lihat namanya dx bla 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 bla, panjang banget .png. Nah, kalau kalian lihat juga pas kita milih kan nama filenya adalah aku lupa, aku back. Ini ya. Ini nama file yang kebikin, tapi pas kita milih tadi nama filenya adalah logo.png. Nah, di Laravel ini fitur upload file itu otomatis nge-rename. Jadi namanya dibikin nama baru dari file yang kita bikin, yang kita upload, sorry. Jadi file yang kita upload bakal dibikinin nama baru kayak begini. Nah, ini berguna banget ya supaya file kita nggak ter-override sama foto yang lain. Misalnya aku upload 2 kali namanya sama logo.png, terus ini nggak di random namanya logo.png, terus upload lagi logo.png, pasti bakal ke override kan. Nah, itu bagusnya menghindari hal tersebut. Jadi kayak begitu teman-teman, sederhana aja cara nyimpen foto yang kita upload, nyimpen file yang kita upload, bukan cuman foto doang ya. Kayak gitu aja ya cara nyimpen file yang kita upload menggunakan metode store. Sebenarnya kita bisa kok nge-rename nama file yang kita upload tadi. Kalau secara default kan Laravel nge-rename-nya pakai nama yang random gini, kita bisa kasih nama sendiri sesuka kita. Contoh, kalau kita add namanya Ricky, nanti kita bisa bikin ricky.png atau ada tambahannya Ricky dash apa gitu, biar nggak ter-override datanya, yang penting ada perbedaan nama, bisa juga. Jadi kan kalau misalnya kita pakai Ricky dash bla bla bla.png, kita tahu nih kalau ngeliat filenya, oh ini fotonya si Ricky, kayak begitu. Nah, sekarang aku mau ngeliatin cara kita upload nama file, tapi sebelumnya kita rename dulu. Oke, buka file control kalian tadi, dan kalian harus ngubah ini, store, jadi store as, terus nama folder, koma, nama file yang mau kalian ubah. Contoh, kalau aku mau ngubah nama sesuai nama yang kita isi di form, aku bisa ganti nih. Jadi, ini hapus petiknya karena kita pakai variabel, jadi $request panah, aku lupa nama formnya apa. Untuk nama formnya adalah name, berarti name. Nah, kayak begitu aja. Kita coba ya, save dan refresh. Aku ulang, kasih nama Jackie, niche-nya asalan, berapa ini? 7, oke. 1B. Nah, aku pilih logo tadi dan save. Nah, udah selesai. Kalian lihat sekarang namanya jadi Jackie. Kalau kalian lihat di ini foldernya, lihat. Nah, di folder storage, terus folder app, folder public, folder foto. Nah, kalian bisa lihat filenya ada nama Jackie tapi tanpa adanya format, jadinya nggak bisa kelihatan. Kenapa? Karena nama filenya udah kita ganti jadi Jackie tanpa extension. Jadi ini bukan berupa foto lagi, tapi berupa file yang nggak ada formatnya. Nah, ini harus hati-hati nih. Kalau kita ngubah nama kayak begini, kita harus ngasih extensionnya. Jadi kita perlu nyari tahu nama extensionnya dari file yang kita upload tadi. Nah, gimana caranya?
caranya nyontek Google, aku juga nggak hafal. Jadi aku bakal ketik Laravel get uploaded file extension. Nah, kalian nggak usah ngapalin codingan, tapi sebaiknya kalian bisa atau tahu cara googling. Kalau kalian nggak tahu codingannya apa dan nggak hafal, kalian harus tahu caranya googling untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Kita lihat get client original extension, ini dia. Aku lupa ingat, tapi kalau ngeliat ini kayaknya aku tahu deh. Ini dia yang kita butuhkan. Oke, kita balik lagi, kita isi di sini. Aku bakal apa ya? Pakai variabel namanya extension, gini aja, sama dengan ini kan get client original extension file, berarti kita harus dapetin apa yang dikirim yang berupa file, sorry bukan $file tapi $request file, terus foto. Nah, kita kasih panah ini get client original extension, berupa method bukan? Iya, berupa method. Udah. Nah, sekarang kita tambahin lagi ya, enter. Aku bakal kasih $new name. Aku bakal nampung new name ini $request name ditambah ini apa ya, concat ya, petik dash, petik lagi titik, baru deh sorry bukan petik tapi titik, karena kita mau extension kan, misalnya jk.png, jk.jpg dan lainnya. Jadi request name titik $extension. Udah selesai, tinggal ganti ini request name, ganti jadi new name. Oops. New name. Udah, kita ya lihat apa yang terjadi. Save dan ulangin, refresh. Aku kasih nama Jackie, gendernya laki-laki, nisnya asal-asalan aja, kelasnya 1A, fotonya yang tadi karena aku cuma punya 2 foto, dan save. Nah, lihat udah ada jackie.png, yang mana sebelumnya cuma jackie doang tanpa ada png karena kita belum kasih extensionnya. Dengan begini kita udah nyimpen dengan nama jackie.png. Kalau kalian lihat di foldernya storage app public photo, ini ada yang namanya jackie.png. Nah, karena udah ada extension maka bisa dilihat deh gambarnya. Oke, kayak yang aku bilang tadi, jackie.png, kalau misalnya aku upload lagi namanya jackie.png, pasti filenya bakal ter-overwrite. Nah, itu nggak bagus banget. Bisa jadi fotonya berbeda, tapi namanya sama. Jackie yang pertama fotonya berubah jadi Jackie yang kedua karena udah ter-overwrite tapi namanya sama. Kita mau menghindari itu. Maka dari itu kita bakal ngatik lagi codingan kita. Nah, di sini aku tambah lagi, yaitu sebelum ini aku hapus aja dulu ya biar kalian nggak bingung. New name adalah $request name concat petik dash petik titik. Nah, di sini aku bakal bikin sorry di sini aku bakal bikin function now timestamp kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ini deh. Kalau salah nanti kita lihat gimana benernya. Kita concat lagi titik petik titik petik. Nah, di sini kita bakal tambahin $extension. Nah, ini gunanya apa? Nanti nama filenya adalah misalnya Jackie, terus timestamp. Timestamp itu adalah waktu sekarang dalam format timestamp. Misalnya 1, 3, bla 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 berupa angka, terus .png misalnya. Nah, kayak begitu. Kalian lihat aja lah biar jelas. Oke, udah selesai kayak gini. Yang disimpan adalah new name. Kita lihat hasilnya. Save dan back refresh. Aku bakal kasih nama ini adalah Jackson. Gendernya laki-laki lagi, nisnya asal-asalan. 1B, kasih nama. Kasih gambar dan save. Nah, ini dia yang aku bilang. Aku zoom in aja biar kalian jelas. Ini yang aku bilang. Jadi name dash, ini concat dash ya. Timestampnya adalah ini. Nah, timestampnya ini kalau kalian upload di waktu yang berbeda, ininya juga bakal berbeda. Jadi otomatis kecil kemungkinan file bakal ter-overwrite karena nama yang sama. Karena timestamp ini bakal berubah terus, jadi nama file kalian nggak bakal sama yang kesimpan. Dot, ini concat juga, png.
Nah, otomatis kalian kalau lihat di folder juga, ini dia, Jackson timestamp.png. Oke, kayak begitu cara upload file, tapi kita ubah namanya dulu. Kita baru berhasil ngupload file ke dalam project kita, ke dalam folder yang ada di project kita, tapi kita belum ngebikin foto yang kita upload itu kesimpan beserta dengan data baru yang kita bikin. Aku zoom in dulu. Nah, belum kesimpan ke sini. Goals kita adalah kita mau bisa kelihatan otomatis, bisa kelihatan fotonya beserta datanya. Otomatis data penambahan ini tadi harus kesimpan di table student ini. Nah, kita bakal bikin codingan buat nyimpen datanya beserta nama dari image-nya ini supaya keisi. Oke, langsung aja di sini ini kita nggak perlu return lagi karena kita nggak perlu tahu datanya. Yang penting kita udah ngupload data menggunakan ini, codingan ini. Oke, terus kita kan lihat ya, image ini null label. Terus juga kalau kita upload ini, karena null label ini nggak wajib diisi. Nah, kita harus tahu kita bakal nyimpen data yang dikirim di sini hanya jika foto itu diupload. Tapi kalau nggak diupload, kita nggak usah ngirim datanya kayak begitu. Nah, kita bisa pakai pengandaian if. Oke, langsung aja. Sebelum bikin pengandaian if, kita bikin default nilai default dari apa yang kita simpan ke sini, image. Karena bisa null label atau admin bisa nambahin data student tanpa upload image-nya, jadi kita bisa bikin secara default nilainya adalah petik kosong. Aku bakal bikin picture name aja ya. Picture name sama dengan kosong. Nah, terus kita pakai pengandaian if. Jika ini jika inputan foto ini diisi, maka kita melakukan proses ini, penambahan atau penguploadan image. Tapi kalau misalnya kosong, ya udah ngapain ada proses upload kan? Jadi kita bisa pakai if. Kita harus nyari tahu jika $request file yang namanya foto di-upload atau true, maka kita melakukan proses upload. Jika enggak, ya udah, berarti langsung lompat keluar ke proses create data. Oke, kayak begini aja. Terus kita ini uncomment, dan ini kita uncomment. Kayak yang biasa, yang belum, kayak sebelum kita bikin fitur upload lah, kan cuma ini doang. Nah, kita lihat di sini $student create ini pakai mass assignment. Tapi kan kita baru nambahin kolom image, yang mana kita perlu whitelist kolom image. Jadi kalian bisa buka model student kalian, buka filenya, app model student. Nah, di sini fill-label kalian tambahin, yaitu kolom image bisa diisi. Nah, udah selesai. Kayak gini aja yang perlu kita edit di file model kita. Oke, kalau udah di close, INV juga udah selesai kita close. Apalagi, aku salah close. Yang tadi seharusnya yang di close adalah model student ini. Kita harus buka student controller. Nah, kita udah nambahin. Tapi kalau kalian lihat, kan mass assignment itu yang dikirim harus sama dengan nama kolomnya. Di sini nama kolomnya udah sama semua nih. Lihat ya. Mana dia? Ini dia. Di form nama kolomnya udah sama. Untuk name, gender, NIS, dan class ID semuanya udah sama nih. Name-nya sama dengan name. Gendernya gender. NIS-nya, name-nya NIS. Dan kelasnya class ID. Nah, semua sama dengan form, dengan kolom, nama kolom, jadi bisa mass assignment. Tapi kalau kita lihat, kita punya foto yang name-nya adalah foto, sedangkan di sini adalah image. Maka kita harus kasih tahu ke controller kita, sebelum proses create ini, di atasnya kita bikin $student array. Kita mau ngisi image, jadi kita isi image
sama dengan kita isi dengan $picture name. Jangan picture name karena kita bikin di sini adalah new name. Jadi kita bikin di sini juga new name. Jadi new name itu ada dua pilihan, kosong atau ada isinya melalui proses upload. Jadi intinya kalau kalian upload ke dalam project kalian nama filenya adalah jiki-bla bla bla bla.png, maka di database di kolom image kalian harus sama juga jiki-bla bla bla bla.png supaya ketika kita select data antara data yang di table ini namanya sama dengan nama file yang kita upload, jadi bakal muncul. Kalau beda pasti nggak muncul. Oke, karena kita balik lagi karena kita pakai new name, maka di sini juga new name. Di sini juga kita kasih $new name $new name. Udah selesai. Kita kasih tahu ke student yang mau kita upload adalah yang namanya image diisi dengan new name. Kalau nggak ini ya ini, kalau nggak kosong ya ada isinya. Oke, udah kayak begitu aja. Kita save dan kita coba bikin data baru. Aku bakal kasih nama ini Rini, terus gendernya perempuan, niche-nya asal-asalan aja. Kelasnya 1C dan fotonya adalah logo.png. Lihat apa yang terjadi. Save dan sebentar. Oh, ini return redirect-nya lupa di uncomment, makanya dia nggak pindah ke halaman students. Oke, ini sebenarnya udah berhasil kesimpan datanya. Kita lihat, kita buktikan. Ini ada data sebanyak kok banyak ya database-nya. Oke, ada 1032. Kalau aku refresh seharusnya ini ada 10.033 karena kita udah berhasil nambahin satu data. Refresh. Nah, 10.033. Kita lihat sort by ID descending. Nah, datanya berhasil nih. Kita nambah satu nama Rini sesuai yang kita ketik tadi. Terus image-nya nggak keisi, saudara-saudara. Ini ada kesalahan, aku bakal cek dulu kenapa image-nya nggak keisi. Kita udah ngisi. Request file foto. Sebentar ya teman-teman, aku perlu ngecek di sini, debug di sini. Nanti aku bakal balik kalau udah selesai aku debug dan ketemu salahnya di mana. Sorry teman-teman, setelah aku cari tahu ternyata ini adalah kebodohan yang memalukan. Di sini kita pakai mass assignment request all, tapi kita nggak ngirim request image, tapi kita ngirim student image. Nah, di sini bodoh banget nih. Seharusnya ini kita ganti jadi request image kayak begini. Udah selesai. Kita tinggal ubah student ini jadi request, itu aja. Duh, sorry ya, jadi lama di situ. Tapi walaupun lama, kita dapat pembelajaran ya. Kita minta request all, tapi kita tadi student. Salahnya di situ. Kalau kita mau mass assignment request all, kita juga harus request berupa ini. Variabelnya request, kita kasih image-nya adalah new name. Udah, selesai kayak gitu aja. Kita coba. Refresh, kita tambah data baru. Siapa lagi sih? Udah kebanyakan nama Yuki. Namanya Yuki, laki-laki, asal-asalan aja. Kelas 1A, fotonya logo.png. Save. Nah, add new student success. Kita lihat database dan kita browse. Nah, di sini udah nambah data baru namanya Yuki. Kita lihat image-nya ternyata berhasil ditambahin. Yuki-timestamp.png. Nah, kayak begitu ya. Ternyata sederhana banget cara benerinnya. Ubah student jadi request dan tada, jadi deh kesimpan. Kolom image ada value-nya. Kita udah berhasil upload foto, terus kita udah berhasil nambah datanya juga, nge-record apa nama filenya di dalam table database. Nah, sekarang kita mau ngeliat halaman detailnya ini. Kita mau ngeliat berhasil nggak sih foto ini ke upload. Kita tadi yang berhasil upload
yang namanya Yuki ya, ada di yang paling terakhir, data terakhir ini dia Yuki. Kalau aku klik detail, di sini belum ada apa-apa. Tujuannya di sini kita mau nampilin foto dari si Yuki ini. Tapi sebelum nampilin foto, kalian harus tahu dulu. Dari Laravel ini dikasih tahu intinya ya. Kita kalau upload file tadi kan ke ini dia folder storage, terus app, public, dan folder foto. Kita upload ke sini. Nah, sebenarnya folder ini atau file yang kita upload ini nggak bisa diakses sama orang, nggak bisa dilihat kalau masih ada di folder ini. Buktinya apa? Buktinya aku coba ya, copy paste ini ke sini, hapus student, kita taruh storage, terus storage betul, foto, kita kasih namanya Yuki Des, atau gini aja deh, klik kanan, refill in Explorer. Nah ini file-filenya ya, kita bakal copy paste ini linknya, storage app public photo, storage app public foto slash nama filenya, ini dia, aku copy paste aja semuanya dan aku paste ke sini, enter. Nah kalian lihat sendiri 404. Karena apa? Karena yang kayak aku bilang tadinya, aku close ya, udah kelar. Kayak yang aku bilang tadi, file yang ada di folder storage ini nggak bisa diakses, jadi nggak bakal muncul foto yang kita upload tadi. Nah, gimana caranya? Kita upload file masa nggak bisa lihat? Capek-capekin aja dong, seharusnya kan kita upload file dan bisa kelihatan. Nah, kalau mau bisa kelihatan, kita harus mindahin, bukan mindahin sih, kita harus menghubungkan folder storage ini ke dalam folder public sini. Karena folder public, apa yang ada di folder public inilah yang bisa dilihat sama orang-orang. Jadi, apa yang kita upload ke sini tadi, kita link, kita hubungkan ke folder public ini, sehingga bisa dilihat sama orang apa yang kita upload. Nah, cara menghubungkannya gimana? Cara menghubungkannya gampang banget. Laravel udah bikinin sintaksnya. Bukan sintaks sih, perintah ya, perintah artisan. Nih, PHP artisan storage link. Kalian copy aja dan kalian paste ke dalam terminal kalian. Paste, tapi sebelum kalian enter, aku mau kalian perhatiin, kita file-file yang kita upload ada di dalam storage, app, public, foto, dan ini dia file-filenya. Nah, di sini kalian lihat folder public ini masih nggak ada apa-apa. Kalaupun ada cuma htaccess, favicon icon, index, dan robots.txt. Nah, ketika kita ngejalanin komen ini, apa yang ada di storage ini bakal pindah, bukan pindah sih, akan terhubung ke public. Lihat ya, ketika aku enter, nah, a link has been connected, udah terhubung. Kalau kita lihat di folder public, sekarang udah ada folder yang namanya storage, dan kalau kita lihat ada folder foto juga. Kalau kita klik li, ada semua filenya. Jadi, apa yang ada di sini udah bisa diakses karena udah dihubungkan ke public. Nah, sekarang gimana cara aksesnya? Cara aksesnya kita coba, bener nggak sih udah bisa diakses sama sama orang-orang. Nah, kita coba ya. Ini tadi storage, aku lupa ya, apa ya namanya, foto, kalau nggak salah ya, nanti kita googling aja kalau salah. Terus aku rename ini, copy, di rename, Ctrl A, copy, dan slash paste di sini dan enter. Nah, kalau kayak begini berarti udah berhasil. Apa yang kita upload udah bisa diakses sama orang-orang yang ngunjungin website kita. Berarti link kita udah selesai. Dan kalau udah selesai kayak gini, kita bisa nampilin di sini karena udah kelihatan fotonya. Oke, ini udah berhasil. Berarti aku nggak usah lah ya, nggak usah close dulu. Kita tambahin aja di sini. Oke, kita udah berhasil link ke sini antara storage yang rahasia ke storage yang public. Sekarang kita tinggal edit aja. Ini kan file namanya student detail ya.
Kita buka aja filenya, namanya student detail blade php. Nah, di sini aku bakal bikin nambah div baru lagi, kelas my3. Nah, di sini aku bakal bikin imgsrc. Nah, src-nya apa supaya kita bisa nampilin ini? Nah, src-nya kita bisa pakai ini, asset, storage, terus apa. Nah, kita langsung aja coba ya. Di sini kita pakai kumis-kumis di sini, karena ini apa ya, sintaks Laravel, jadi di dalam kumis. Asset, ketik storage. Nah, kita simpan di folder yang namanya foto. Jadi mana dia? Storage foto slash. Nah, di sini adalah kita panggil $student image. Udah, kita manggil semua image dari tiap-tiap student yang lagi kita lihat detailnya. Jadi kayak begini. Asset, storage, nama folder yang kalian bikin. Kalau misalnya kalian nggak bikin folder, ya udah sampai storage, terus slash, terus student image, sesuai apa yang kalian bikin ya, sesuai variabel apa yang kalian kirim dari controller. Nah, student image, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini dia image-nya udah muncul. Ya udah, tinggal kalian edit aja tampilannya sesuka hati, gimana bagusnya. Tapi aku bakal minimal edit aja, width-nya 200 px. Nah, aku edit seminimal mungkin ya, aku nggak fokus ke tampilan. Ups. Sebentar, kenapa ini width-nya nggak bisa? Ada yang aneh, teman-teman. Kenapa ini tiba-tiba nggak muncul datanya? Ini masih ada, tapi ini udah nggak ada. Oh, astaga, aku ngapus folder public di sini. Bukan public, aku ngapus folder foto di sini, kan aku ada di dalam foto nih. Oke, save, terus aku ulangin width-nya 200 px, save dan refresh. Oke, ini udah 200 px. Sekarang aku ketengahin aja lah ya. Kelas deflex justify content center, save dan refresh. Oke, kayak begini aja teman-teman. Kita udah berhasil nampilin foto yang kita upload ketika kita ngelihat halaman detail dari student. Kita udah berhasil nampilin foto untuk student yang punya fotonya, tapi apa yang terjadi untuk student yang belum upload foto? Kita coba lihat halaman student dan lihat yang detailnya si Ayu. Di Ayu ini belum ada foto dan nggak terlihat apa-apa. Nah, kayak gini kan nggak bagus nih ya. Soalnya kalau kita lihat di Facebook atau apapun itu, yang ada bisa upload foto, kalau kita belum upload foto kan ada default image yang dipakai sebagai perwakilan foto yang belum diupload. Nah, kita bakal bikin kayak gitu juga. Tadi kan aku udah punya 2 foto ya, udah nyiapin 2 foto. Yang ini yang mau kita upload, yang ini yang kita upload, dan yang ini adalah foto default kalau student nggak upload foto. Jadi kita bakal pakai foto ini untuk default foto. Aku copy aja. Kalian bisa ikutin cara aku, buka buka text editor kalian, lihat di public, di public, nggak usah di public, di public aja, karena kita mau sifatnya ini bisa dilihat sama semua orang, jadi di folder public aja. Di sini aku bakal tambahin folder baru lah ya, folder baru namanya images aja. Nah, aku bakal upload di folder yang namanya image, klik kanan, reveal in explorer, dalam folder image aku paste foto tersebut. Nah, sekarang kita udah berhasil nambahin data ini. Jadi aku bakal bikin, bukan data, foto, sorry. Jadi aku bakal pakai foto ini sebagai defaultnya. Ya udah, gampang aja. Kita bakal sedikit ngotak-ngatik di halaman detail. Di sini kalian bisa nih, aku cut aja ya. Cut.
Nah, kita pakai if. If kita cek apakah student image ini nggak null, tidak sama dengan null atau string kosong. Kita bikin add and if. Nah, jika student image tidak kosong, aku mau image yang ditampilkan adalah ini yang tadi kita bikin, image asset, terus isinya adalah apa yang di-upload ketika nambah si student itu. Terus kita tambahin lagi sebelum and if, kita kasih add else, yang mana artinya jika kolom image ini kosong atau null atau string kosong, maka nampilin image ini image default. Paste aja. Kita bakal ubah ini asset, aku lupa ya, public apa ya, kalau misalnya kita mau ini public, terus ini student image-nya hapus, kita paste ini dia, rename, kita panggil nama file yang default tadi. Udah kayak begini aja kayaknya. Kita coba ya, save dan refresh, dan nggak muncul teman-teman. Ini aku lupa caranya, sebentar aku googling dulu, atau kalau mau debugging sama-sama kita cari tahu boleh. Langsung kita cari tahu. Laravel asset to public folder. Kita lihat, aku agak lupa juga bisa nggak ya, asset CSS style, asset public, bener ya, asset public. Aku lihat, oh iya, kita di dalam public ada images, tapi di sini cuma public doang, jadi aku tambahin images. Save, kita lihat, refresh, nggak muncul juga, berarti ada yang salah. Kita lihat lagi, asset public, public css app.css. Kenapa nggak mau ya? Daripada kalau kasih slash di public ini bisa nggak mau juga. Aku lupa sih teman-teman gimana nampilin public. Jadi daripada lama-lama mending aku cut aja dan aku bakal balik ketika udah bisa. Udah ketemu. Kita nggak perlu pakai nyebutin nama folder public, langsung aja asset images nama filenya. Udah sesederhana itu aja. Save dan refresh. Nah, udah muncul. Jadi kalau datanya nggak punya, kalau studentnya nggak punya foto profile, menggunakan default image yaitu ini. Sedangkan kalau studentnya punya foto profile, maka akan munculin foto profile dia. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sekarang kalian udah bisa ngupload file, ngupload ke foldernya, terus ngisi kolom image di database ini, di tabelnya, terus bisa juga nampilin image-nya. Nah, ini kan baru fitur add aja, tapi fitur edit belum aku bikin. Nah, ini kayak biasa, sebagai latihan kalian bisa latihan bikin fitur upload image itu di fitur edit ini. Jadi ketika edit bisa upload file. Kayak begitu ya, latihannya kayak begitu aja biar bisa gampang kan, karena udah diliatin caranya, jadi kalian tinggal nyesuaiin aja di ketika update ini. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas gimana cara upload file ke Laravel. Terus kita juga udah tahu gimana cara nyimpan ini ya, value dari file tersebut ke database kita, supaya ketika dilihat detailnya sama antara nama file dengan nama yang ada di table database. Terus kita juga udah berhasil nampilin foto yang diupload tersebut ketika kita melihat halaman detail dari si student. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like,
Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.